Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 332. Ketika Kenshin tak sengaja berhenti di tepi jalan di depan restorannya Rena, di saat itulah hal yang tak disangkanya terjadi. Di malam itu dirinya bertemu Yudis yang sedang mengadakan pembukaan restoran. Kenshin yang hanya sekedar melihatnya malah mendapat perkataan yang merendahkan. Bahkan dengan beraninya, Yudis itu bicara akan menendang. Kenshin yang melihatnya, mendengar perkataan Yudis itu pun terpancing untuk membalasnya. Dirinya berkata, kalau restoran lu besar, kok parkir mobil aja, harus pakai lahannya orang. Di halaman restoran, milik teman gua, apa nggak salah itu? Yudis pun jadi marah. Ia pun mendorong Kenshin, mengajaknya untuk berkelahi. Mendapat perlakuan itu, Kenshin mau tak mau, ia terbawa pula mengikuti, menepis tangannya Yudis, memegangnya dengan erat, hingga akan memelintirnya. Kenshin bermaksud membela diri dengan melakukan itu, namun tiba-tiba, dua security-nya Yudis malah ikut-ikut pula. Yang satu menendang kakinya Kenshin dari arah samping, dan satunya lagi memukul dari belakang ke arah wajahnya Kenshin. Hal yang tak diduga itu pun membuat pegangan ke Yudis terlepas. Kenshin hampir-hampir terdorong ke belakang. Bahkan ia akan terjatuh. Namun dengan sigap, ia menegakkan badannya, kemudian berdiri tegak, lalu bersiap lagi mengatur kuda-kuda. Kenshin pun kini menghadapi tiga orang. Dengan raut wajah tersenyum, Kenshin tak sekalipun mundur, sampai terdengar suara teriakan dari seberang yang meminta Yudis untuk berhenti. Hei kalian jangan berkelahi. Hentikan. Terlihat si Rena berlari menghampiri. Kenshin pun terkejut melihatnya. Di situ pula ada Shirley dan Niken. Lalu Yudis dan dua security-nya yang bersiap mengeroyok Kenshin itu menghentikan niatnya. Apalagi temannya datang berkata, "Hei Yud, baiknya jangan dilanjutkan Yud. Lu jangan berkelahi lagi. Ini kan pembukaan restoran. Ada banyak tamu penting di sini. Entar kita yang rugi sendiri." Bisikan temannya itu membuat Yudis tersadar. Ia pun menahan emosinya. Lalu si Rena yang telah tiba langsung jadi marah. Bukannya mendekati Yudis, malah dirinya menghampiri Kenshin. Sambil ia bertanya, "Mas Kenshin gak apa ya?" Kenshin menjawabnya sambil tersenyum. "Gak apa mbak, ini masalah kecil aja." Rena pun melanjutkan bicaranya. Ia berkata dengan nada marah, "Kalian ini security, kerja kalian ini gimana sih? Bukannya melerai, malah ikut berkelahi pula. Apa nggak malu kalian dilihat banyak orang? Security kok kayak gini, bukan menjaga keamanan, malah ikut bikin keributan." Si Rena itu jengkel, karena tadi melihat dua security ini ikut mengeroyok Kenshin. Kenshin yang di situ pun menyahut, "Udah mbak Rena nggak apa, aku pun nggak masalah. Lagian pukulan mereka itu nggak terasa sekali." Lalu Rena bilang ke Kenshin, "Baiknya Mas Kenshin, kembali aja ya, entar di sini takutnya ada hal yang tak diinginkan." Di kala itu Renaldi, yang beserta ceweknya, dan juga pengusaha muda yang lain, baru turun dari mobilnya. Mereka semua pun melihat ke Kenshin, kemudian bertanya-tanya tentang ceweknya Yudis. Kok si Rena itu malah menghampiri cowok ini, bukannya mendekat ke Yudis, cowoknya sendiri. Kemudian, dikarenakan tak ingin jadi perhatian dilihat banyak orang, Kenshin pun bicara. Ia pamit ke Rena. Kenshin berkata, "Mbak Rena, kalau gitu saya balik ya, daripada merepotin mbaknya." Si Rena menjawabnya, "Oh ya Mas Kenshin, hati-hati di jalan ya." Kenshin itu pun hendak naik mobilnya. Ketika membuka pintu, Yudis malah berkata, seakan mengoloknya, "Hey boy, lain kali kita lanjutkan berantem lagi. Oh ya, bilangin juga ke restoran temenmu ini, lebih baik tutup saja, daripada sepi tak ada yang beli." Kenshin menjawabnya, "Mengenai hal itu lu jangan salah sangka. Lu tunggu aja, entar besok kamu tahu sendiri. Siapa-siapa orang yang berkunjung ke restoran temanku. Lu jangan kaget melihatnya, tunggu tanggal mainnya." Kenshin lalu naik mobil, sambil tersenyum ke Rena. Ia meninggalkan tempat itu. Setelah hal yang demikian, si Rena, yang bersama Shirley dan Niken, lalu masuk lagi ke restoran. Si Rena itu tak mau bicara dengan Yudis.
Ia pun malah kini akan mengajak orang tuanya, mama dan ayahnya, agar pulang saja, tak menghadiri acara ini. Sementara keadaan di luar sendiri, si Yudis sedang bicara dengan teman pengusahanya yang bersama para ceweknya. Yudis itu dibilang oleh Renaldi, "Yud, lu ngapain ngurusi cecunguk kayak tadi? Itu nggak level sama kamu. Katamu kemarin kerjanya cleaning service. Ngapain lu berkelahi sama cowok itu? Nurunin pangkat lu aja, kayak petinju kelas berat, melawan kelas terbang. Kan gak level amat, urusi orang kayak gitu. Lu itu harusnya minta anak buah lu. Kok turun tangan sendiri?" Teman-temannya Yudis semuanya pun berkumpul. Mereka bicara sebentar tentang hal yang baru dilihatnya. Di lain tempat, Kenshin yang ada di perjalanan pulang. Tiba-tiba, pipinya terasa ngilu. Ia pun memegangnya, meski tadi sempat bilang ke Rena, pukulan security itu tak terasa. Namun kini nyatanya, sedikit-sedikit ia merasakan sakit. Kemudian ia pun berhenti. Mobilnya diparkir di pinggir jalan. Dilihatnya dari kaca, pipi sebelah kirinya agak nampak lebam, berwarna kebiruan. Kenshin pun berpikir, ia mengira-ngira sendiri. Dalam benaknya berkata, "Wah, kalau gini pulang ke rumah, pasti ayah entar tanya, 'Ken gimana? Sudah kamu bagikan pesanan ayah?' Terus ayah melihat luka ini, bisa jadi ramai entar." Kenshin mempertimbangkan hal itu. Ia masih berpikir-pikir, menimbang-nimbang, gimana caranya bekas pukulan ini tak sampai diketahui. Di tengah Kenshin yang bingung, di saat itulah My Lovely telepon. Kaori pun menelpon Kenshin. Kenshin pun mengangkatnya. Kaori lalu bilang, sorry say, aku tadi di ruang tamu. Handphoneku ada di kamar. Jadi baru baca pesan kamu ini." "Oh ya, gimana ya? Kamu udah nganterin belum bingkisannya?" "Kalau belum aku ikut sekarang ya." Kenshin menjawabnya. "Udah Kaori, barusan ini selesai." Kaori pun menyahut, "Wah sayang nih Sai, padahal aku berharap banget nih akan ikut membagikan. Terus kalau gitu kamu sekarang ada di mana?" Kaori bertanya. Kenshin menjawabnya, "Ini aku di jalan Kaori. Akan balik pulang." Kaori pun bicara lagi, "Kalau gitu, mampir bentar dong ke rumah. Bisa nggak ya?" Kenshin menyahutnya, "Kan ini udah malam Kaori. Emangnya ada apa ya?" Kaori menjawabnya, "Ini Sai mama bikin roti. Enak loh, spesial banget. Pasti kamu belum pernah coba. Kesini bentar ya." "Bentar aja, paling nggak sampai setengah jam. Habis gitu kamu boleh pulang." Waduh, Kaori memaksa. Kenshin pun bingung jadinya, karena kondisinya yang kayak gini. Lalu Kenshin berkata, "Nggak bisa Kaori, lusa aja ya aku ke rumah kamu." Kaori pun menjawabnya, "Kalau nggak bisa datang, entar mama marah ke kamu loh. Lagian kan kamu mengajak aku. Aku pun selalu mau. Ganti aku minta kamu ke sini. Kamu menolaknya, pakai hari lusa pula. Malas ah kalau gini." Mendengar hal itu, Kenshin menjawabnya, iya deh. Jangan marah gitu. Manja banget nih anak." "Oh ya Kaori, aku bisa minta tolong nggak ya?" Kaori menyahutnya, "Minta tolong apa Sai?" Kenshin bicara, "Ini aku titip mobil di rumah kamu. Boleh nggak? Soalnya malam ini, aku tidur di tempat kos aja. Entar aku telepon Iwan." Kaori pun bertanya, "Emang ada apa Sai? Kok kamu titip mobil di rumahku?" "Ya bolehlah itu. Tapi apa nggak baiknya tidur di rumahku aja Sai? Kan sekalian entar datang ke sini. Masa mobilnya aja yang ditinggal?" Mendengar jawaban Kaori, Kenshin pun tertawa. Ia lalu menyahutnya, Kaori kamu itu ada-ada aja. Kok aku disuruh tidur di rumah kamu? Entar apa kata orang?" Kaori menyahutnya, "Apa sih itu maksudnya? Kamu pasti deh Sai berpikir yang nggak baik." Kenshin menjawabnya, "Ya udah kalau gitu, yang jelas aku entar tidur di tempat kos aja. Tapi sekarang aku akan mampir dulu ke rumah kamu. Tapi sebelumnya, aku tunggu ya di warung belakang. Itu yang tempo hari kita ketemu. Waktu aku bersama Iwan." Kaori menyahutnya, "Oh di situ ya. Kalau gitu entar kamu mampir di kafe aja Sai. Di situ bagus tempatnya. Entar tak ke sana." Kenshin pun mengiyakan, dan berjalanlah mobilnya menuju tempat itu. Kaori yang belum tahu kondisi Kenshin, ia pun kini berganti baju, bersiap akan keluar ke tempat kafe belakang, dan Iwan yang di tempat kosnya. Saat itu dirinya mendapat pesan. Iwan pun membacanya. Kenshin yang mengirimnya, "Wan lu sibuk gawan.
Kalau bisa entar jemput gua. Habis gini aku kirim alamatnya. Dan Iwan pun menjawabnya, oke bro, siap bro. Entar gua ke sana. Iwan pun tak tahu pula tentang kondisi temannya. Setelah beberapa saat, Kenshin pun tiba di lokasi kafe itu. Kaori segera diberitahu, dan dengan cepat pula, pesan itu dibacanya. Kaori kemudian keluar. Ia berjalan sendirian. Dirinya akan datang untuk menemui Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.